Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Hera di Ajarpedia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang topik statistik. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang rata-rata hitung atau mean, baik itu untuk data tunggal, data berbobot, ataupun data berkelompok atau data terdistribusi frekuensi. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang median atau nilai tengah. Bagi yang belum nonton video kemarin terkait dengan rata-rata hitung atau mean, silahkan klik di bagian atas ini. Oke, jadi kita akan langsung aja masuk ke cara perhitungan median. Jangan di skip, tonton terus Ajarpedia. Oke, jadi median itu pada prinsipnya adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah dari kumpulan sebuah data. Oke. Kalau kita bicara data tunggal, maka kita bicara sebuah konsep yang sederhana. Jadi data itu kita urutkan semua, kemudian kita cari di mana dia nilai tengahnya. Nah, yang jadi masalah dalam median adalah ketika data itu berjumlah ganjil dan genap, itu mekanisme perhitungannya berbeda. Jadi kita harus tahu dulu apakah data itu berjumlah ganjil atau dia berjumlah genap. Nah, ketika data itu berjumlah ganjil, maka dia tepat pada tengah-tengah kumpulan data tersebut. Misalnya contohnya di sini. Saya punya data ganjil dengan jumlah 7 data. Nah, kemudian cara menghitung letak mediannya adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Jumlah data tambah 1 bagi 2. Jadi kalau datanya ada 7 tambah 1 bagi 2. Saya dapatkan bahwa nilainya adalah 4. Data keempat. Dihitung dari mana? Dari depan ataupun dari belakang itu sama saja. Jadi mau dari depan, mau dari belakang itu sama. Jadi tidak ada bedanya, baik itu nomor 4 dari depan ataupun nomor 4 dari belakang. Misalnya dari depan, 1, 2, 3, 4. Kita dapatkan nilainya 7. Dari belakang pun akan tetap sama. 1, 2, 3, 4. Karena dia posisinya tepat berada di tengah-tengah. Nah, ketika kita dapatkan nilai tengahnya ini 7, maka itu adalah median data tunggalnya. Nah, sekarang gimana kalau kita bicara data genap? Kalau di dalam data genap, maka posisi tengahnya itu akan berada di 2 data. Misal contoh di sini, saya punya 6 data. Berarti 6 plus 1 bagi 2. Maka saya dapatkan adalah posisinya ada berada di 3,5 atau berada di posisi data ketiga dan data keempat. Di data ketiga dan di data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya ada di sini. Posisinya ada di antara data ketiga atau antara data ke-7 dengan data ke-8. Cara perhitungannya itu seperti ini. Mediannya, kalau menurut rumusan, data ketiga tambah setengah data keempat dikurangi data ketiga. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 7,5. Atau kalau mau mudah, cara gampangnya, itu 2 data ini, 7 plus 8 dibagi 2. Maka kita dapatkan hasil yang sama juga, 7,5. Ini cara sederhananya. Jadi menggunakan rumusan mediannya. Rumusan aslinya itu seperti ini. Kalau mau kita ringkas, rumusannya bisa kita lakukan yang seperti ini. Ini keduanya untuk data tunggal. Nah, sekarang gimana kalau kita bicara data berkelompok? Nah, data berkelompok rumusannya akan lebih panjang. Jadi kita harus tahu tepi bawah kelas mediannya atau LME. Kemudian ada jumlah frekuensi, jumlah data, banyaknya data, dilambangkan dengan N, kemudian frekuensinya dengan F, kemudian ada frekuensi kelas mediannya. Nah, frekuensi di kelas mediannya. Kita kemudian akan hitung berdasarkan I, interval kelas mediannya. Di dalam median tidak ada median data berbobot, karena median data berbobot pada prinsipnya sama saja seperti median data tunggal. Jadi bobotnya datanya ada berapa, kemudian tinggal kita
buat dia dalam bentuk data tunggal, itu bisa dilakukan. Tapi kalau data berkelompok ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia memiliki interval kelas. Jadi interval kelas ini yang kemudian menyulitkan ketika kita ingin menghitung median data berkelompok atau data terdistribusi frekuensi tersebut. Nah, oke, sekarang kita cari satu-satu. Nah, rumusannya modelnya jadi seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu di mana kelas mediannya, di mana letak si median tersebut. Nah, kita akan punya data di sini kalau dikalkulasi jumlah frekuensinya itu adalah 50. Nah, cara mengetahui kelas median adalah dia berada di tengah-tengah. Berarti 50 dibagi 2. 50 dibagi 2. Kita dapatkan dia berada di data ke 25. Nah, kemudian kita akan hitung frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang didapatkan dari penambahan kelas-kelas sebelumnya. Jadi misalnya di sini 4, maka frekuensi kumulatifnya 4. Kemudian di sini ada 7. Berarti di kelas ini frekuensinya adalah 4 plus 7. Jadi kita dapatkan 11. Kemudian di bawahnya ada 8. Maka 11 ditambahkan lagi dengan 8. Kita dapatkan 19. Di sini ada 12. Berarti 19 tambahkan lagi 12. Kita dapatkan 31. Dan seterusnya. Di sini akan kita ketahui bahwa si data nomor 25 itu akan berada di kelas yang mencakup frekuensi kumulatif paling dekat dengan dia. Nah, kalau di 19 belum nyampe, dia baru data ke 19. Baru data ke 19. Sedangkan 25 itu lebih dari 19. Nah, 31 itu kelebihan. Nah, berarti dia ada di kisaran ini. Karena di sini datanya itu data ke 20 sampai data ke 31. Di sini kan 19. Berarti setelahnya ada data ke 20 sampai data ke 31. Berarti data ke 25 itu berada di sini. Data ke 25 itu berada di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan perhitungan setelah kita tahu di mana si kelas mediannya. Berarti kita tandai dulu bahwa kelas mediannya ada di sini. Ada di sini. Di data ke 20 sampai data ke 31 ini tadi. Nah, yang pertama kita harus cari tahu adalah tepi kelas mediannya. Tepi bawah kelas median. Sesuai dengan rumusan ini, bahwa LME adalah tepi bawah kelas median. Nah, kita sudah punya bahwa kelas mediannya itu dari 50 sampai 59. Berarti kita harus cari tahu tepi kelasnya. Nah, tepi kelas didapatkan dari tepi atas kelas, batas atas kelas sebelumnya dengan batas bawah kelasnya tersebut. Jadi 49 plus 50 kita bagi 2. Didapatkan adalah 49,5. Ini yang akan kita jadikan patokan untuk LME. Untuk intervalnya kita hitung masing-masing kelas. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, jadi total ada 10. Berarti intervalnya yang kita gunakan adalah 10. Jadi interval masing-masing kelasnya. Ini akan sama semua. Jadi tidak perlu kita hitung satu-satu. Kemudian adalah frekuensi di mana kelas median itu berada. Ini, 12. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini, frekuensi kumulatif yang kemudian kita gunakan sebelum kelas mediannya adalah 19. Nah, rumusnya kita sudah dapat semua. Tepi kelas mediannya sudah dapat, intervalnya sudah dapat, frekuensi kelas mediannya sudah dapat, frekuensi kumulatif kelas mediannya juga sudah kita dapatkan. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kita akan masukkan ke dalam rumus. Jadinya seperti ini. Oke. Jumlah datanya tadi 50, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu 19, kemudian frekuensi kelas mediannya 12, kemudian tepi kelasnya 49,5, intervalnya adalah 10. Nah, kita kalkulasi semua sehingga kita dapatkan
hasil mediannya adalah 54,5. Nah, cara kalkulasinya yang pertama adalah selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ini diselesaikan, kemudian dibagi dengan 12, kemudian dikali dengan 10, baru ditambahkan 49,5. Jadi sekali lagi, yang di atas diselesaikan dulu, dibagi dengan 12, dikali dengan 10, baru ditambahkan yang ada di depan, 54,5. Nah, hasil ini pasti akan berada di kelas mediannya. Jadi kalau kita dapatkan data kelas mediannya seperti itu, 50 sampai 59, maka pasti nanti hasil kelas mediannya itu nilainya akan berada di 50 sampai 59. Contohnya di sini didapatkan 54,5. Tidak mungkin kemudian kalau nanti kita dapatkan kelasnya 50 sampai 59, tapi hasil perhitungannya misalnya didapatkan 42 gitu, ada di sini. Nah, itu berarti perhitungan kita masih salah. Atau misalnya didapatkan hasilnya 67 misalnya di kelas bawahnya. Itu tidak mungkin. Jadi perhitungan kita berarti salah, ada kesalahan perhitungan. Jadi salah satu cara ngeceknya adalah hasil perhitungan itu pasti akan selalu berada di kelas mediannya. Baik, ya, seperti itu untuk perhitungan median data tunggal, kemudian yang sekaligus juga perhitungan median data berbobot, serta perhitungan median data berkelompok. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.